Yang mau share screen siapa? Aku aja deh, Pak. Boleh, boleh Pak. Boleh. Yang mana dulu, Pak? Yang Boleh, hasil boleh itunya. Novi Pak. Ya, itu Bapak silakan. boleh nanya dulu gak, Pak? Boleh, nanya apa? Kita kan 25 pertanyaan. Terus yang ikutannya itu anaknya 20. Masa yang validnya cuma 5, Pak? Tapi nggak apa-apa ya, Pak. Nggak kurang dari 5 lah, Pak. Mending itu tuh saya udah ngitung, Pak. Diulang-ulang tuh berkali-kali kan. Takutnya salah. Bener, ternyata cuma 5. Padahal aku yang respondennya lah 20 gitu tuh soalnya 25. Ya, artinya mungkin boleh jadi responden kamu tidak mengerti pernyataan kamu gitu. Padahal sebelumnya tuh sebelum mulai tuh aku bilangin, Pak, sesuaikan sama yang kalian yang kalian suka gitu, yang kalian memang minat gitu. Terus kan aku bakat ya, yang memang kalian sering lakukan juga gitu. Ya namanya mungkin ada beberapa anak yang ya ngangong-ngangong kali ya, Pak ya. Aku ngomong apa, mereka apa. Jadi tuh checklist tuh ngasal-ngasal. Oh, kamu turun ke lapangan, Pina. Kirain kerja di pabrik. Karena aku guru SD, Bapak. Oh, berarti pabriknya pabrik SD ya? Oh, kamu kerja di SD, yang kerja di pabrik siapa kelas kamu ya? Apa salah kelas saya? Kita semuanya Ada guru Sopan Pak. dulu, Pak. Woi. Sopan dulu kerja di pabrik. Itu mana Nov? Ditungguin Nov, share screen-nya. Tadi kan pertanyaan doang, intermejo dari Alvina. Bu Elis dulu aja. Bu Elis, ya udah Bu Elis. Yang statistiknya, Pak, apa yang apanya? Share screen aja, keduanya. Pilihnya Bentar ya, yang Pak. screen gitu. Ya, bentar, Pak. Ya, silakan yang suara atas nasdaq. Bu Elis suaranya kecil, mungkin jauh dari mikrofon ya. Izin off kamera ya Pak, suaranya nggak terdengar kalau buka kameranya Pak. Ya, Kasih. udah bisa belum Bu Elis? Ini, Pak. Ini bukan share screen ya? Hah? Udah share screen. Bu Elis suaranya kecil Bu Elis. Share screen itu pilihannya yang paling kiri. Yang paling kiri. Iya, tulisan di bawahnya itu screen gitu. Iya, yang ini, Pak. Coba tuh. Yang ada gambar zoom-nya. Ini, Pak, udah. Coba saya minta lihat data view-nya dah. Bentar, Pak. Nah, kan jadi ketutup. Nah, karena bukan share screen. Itu share aplikasi. Ini, Pak. Jangan bolak-balik ini share.
Ini Pak. Oke. Ini nulisnya hitam kenapa, Bu Elis? Hah? Hitam 1, hitam 2. Oh, item. Atau Tipe item kali, mah Pak. bukan hitam tulisannya. Ya, tipe Pak, tipe. Tipe jamaah sampai nomor berapa itu? Iya, gimana dong, Pak? Ya tuh jangan keliru nanti pas skripsi Soalnya keliru malam terus, Pak, kelewatan ini. ngerjainnya. Kita begadang terus ngerjainnya, Pak. Kalau siang nggak ada waktu soalnya. Kurang konsentrasi kali. Kurang konsentrasi. Jadi total itemnya ada 20. Respondennya Ya. ada berapa? 30, Pak. Ada 30. Oke. Yang validnya berapa? Yang validnya ada 17, yang dropnya 3, Pak. Nomor berapa aja yang valid? Yang validnya nomor 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, Oke. 18, 19, 20, Pak. Ini pertanyaan konfirmasi ya. Mudah-mudahan Bu Elis dan yang lainnya masih ingat. Dapat atau mencari reliabilitas langkah-langkahnya bagaimana ya Bu Elis ya? Maksudnya gimana, Pak? Langkah-langkah Oh, mencari nyari validitas. pertanyaan. Nyari Langkah-langkah mencari pertanyaannya. validitas. Validitas ini apa namanya? Klik apa, Pakai klik SPS. apa, terus apa. Oh, pakai SPSS. Iya. Oh, pertama, balikan lagi dong, Pak. Yang mana tuh? Itu kan sekarang saya mau melihat. Karena kan insya Allah pekan yang depan pertama. kita mau masuk UTS ya. Ya, yang pertama kan ini dulu, klik apa namanya? Masukin ini nih, name. Saya lihat panduan dari itu YouTube yang Bapak itu, yang kemarin. Nah, terus ini diisikan itemnya manual dari 1 sampai 20. Terus ini pilih numeriknya kan, numerik. Terus ini desimalnya dinolin semua. Ininya aja scale-nya diganti mensurenya diganti scale semua. Udah kan? Terus ininya yang data view-nya aku copy dari Excel, Pak. Jadi aku sebelum aku manual pindah-pindahin ke sini, aku di Excel dulu, jadi aku copy paste gitu. Bikin data sendiri dulu. Ngerekap nilai anak-anaknya. Oke. Terus ini aja. Oh iya. Masuk ke skor total ya. Pakai nggak kelihatan nih, ketutup. Analyze ya, Pak. Pakai analyze gitu. Terus Nah, kalau yang lainnya ngerasa ada yang salah, kasih tahu Bu Elis ya, salahnya kenapa. Bener nggak analyze dulu? oh, transportnya. Transform ya, Pak. Transform Pak Bu. Iya. Transform dulu. Transform. Terus coba klik transformnya. Ini. Terus apa? Pilihnya yang mana? Compute variable Bu. Ya, ini. Klik ini. Terus ininya di blok, ininya ditotalin dulu. Target variabelnya diisi total. Terus ininya di copy, di blok satu-satu pakai plus gitu kan, Pak ya? Bagaimana coba? Begini. Misalkan. Sekarang yang kita lakukan, coba masukkan saja target variabelnya skor yang valid. Kalau sebelumnya kan skor total ya. Kan skor totalnya udah ada. Sekarang ini semuanya sekalian, karena kita akan menghitung skor yang valid. Skor yang validnya itu mempengaruhi nggak sih gitu. Kita lihat target variabelnya ditulis skor yang valid. Bagaimana cara nulisnya? Itu, Pak. Atau cukup skor valid aja, nggak usah sampai pakai yang. Bisa, Pak. Nah, terus nomor berapa aja yang valid? Oke. Di nomor 1.
Yang lainnya juga boleh langsung menghitung skor yang validnya saja. Kalau udah tambahan skor total, kadang hitung skor yang validnya saja. Di sini ada yang kelas ini enggak? Maksud saya ada data. Saya kirim ke ini ya. Buat kalian yang dari kelas yang lain, saya kirim punyanya salah satu anggota kelas ini. Saya kirim ke Fatma ya. Nanti Fatma tolong dikirim ke teman-temannya ya Fatma ya. Boleh, Pak. Fatma mana nomornya nih? Fatma colek saya Fatma. Di WA. Pak. Terus saya juga kirim ke Margini. Margini buat sendiri. Bapak udah. Yang baru masuk join kelas ini itu dibuka aja, itu data view sama seperti ini angket yang sudah pernah diambil. Sekarang cara perhitungannya, kalau yang lain itu sudah punya skor total. Alfatma belum nyolek saya di WA. Udah, Pak, barusan. Oh barusan. Oh yang gambarnya begini. Oke. Oke, Pak. Boleh saya stop share ya, saya sambil jelasin Bu ini ke yang lain. Oh iya. Bu Elis lanjutin dulu. Nanti tapi tolong jangan di oke ya Bu Elis ya. Oh iya. Jangan di oke. Ini saya mau sambil jelasin pakai punya Nopi, tapi sebenarnya Nopi ntar yang bisa ini menjelaskan. Karena pada esensinya adalah ketika
yang ditampilkan pertama itu hanya sampai dengan item 15. Sementara skor total ini adalah dengan cara perhitungan yang tadi Bu Elis sajikan. Kenapa harus ada skor total? Skor total itu untuk mencari berapa sih item yang kita cari item yang kita cari validnya gitu. Jadi syarat valid itu kan ada dua cara ya, dengan pakai R hitung. Apakah R hitung lebih besar dari R tabel atau dilihat seek to tell-nya. Sekarang bagaimana menghasilkan skor total? Seperti yang Bu Elis tadi, cuma bedanya ketika compute variable ini masing-masing semua dimasukin gitu. Tapi yang skor total sampai item 15, nah skor total itu tidak ada. Target variabel itu ditulisnya skor total. Gitu. Jadi seperti ini, seumpama ini tidak skor. Ini kenapa harus pakai underscore? Karena program SPSS itu tidak mengenal spasi. Ya, program SPSS itu tidak mengenal spasi. Hanya mengenal spasi di beberapa tempat. Ya, jadi kalau skor total ini sebentar saya hapus dulu. Oke. Ini asalnya seperti ini. Kemudian compute variable, kita tulis skor total. Pakai underscore. Nah, ini pindahkan secara berurut. Hati-hati jika ada yang negatif, biasanya itu menjadi sorotan ya. Kenapa? Perbedaannya hanya di penerjemahan. Penerjemahan apa? Penerjemahan interpretasi nilai. Item 5 ditambah item 7 ditambah item 8 tambah item 9. Kalau yang saya berikan itu sudah ada skor totalnya. Item 11. Item 13. Terakhir item 15. Nih, ketika semua sudah masuk ke dalam numeric expression ini, kita langsung klik OK saja. Oke. Nanti ada window output di mana menghasilkan processing yang terjadi pada data. Maka kita lihat di datanya itu sudah ada skor total. Nah, ataupun supaya ini lebih rapi, di sini kan 61,00 karena variable view-nya berupa desimal. Ya, sekali lagi di sini yang untuk mencari validitas yang perlu diperhatikan hanya 3 hal. Yang pertama adalah kolom di name, kemudian desimalnya diupayakan 0 semua, lalu measure-nya itu scale. Ini untuk memvalidasi angket ya. Sekali lagi untuk memvalidasi angket. Nah, maka data yang seperti ini sudah bisa kita carikan validitasnya, yaitu dengan cara klik analyze. Selanjutnya apa, Bu Elis? Correlate ya, Pak? Ya, correlate, lalu Bivariate. bivariate. Nah, ini yang lebih enak karena apa? Di sini ada item yang sebelah kiri ini. Item sebelah kiri. Ya, di sini sampai dengan skor total. Ini kita bisa blok.
Lalu pindahkan ke kolom variabel. Nah, ingat rumus mencari kevalidan itu sebenarnya ada 3 di sini ya. Pakai Kendall Pearson, pakai Kendall Spearman. Yang dipergunakan di FKIP kebanyakan menggunakan pakai Pearson. Kemudian tes signifikansinya dia menggunakan two-tail. Lalu kamu beri centang pada flex signification. Itu seperti itu. Kemudian kamu silakan klik OK. Data ini sebenarnya banyak sekali langsung bisa kebanyakan dipindahkan langsung ke bab 4. Tapi alangkah lebih baik itu kamu membuat tabel khusus yaitu itemnya berapa saja. Jadi yang dibutuhkan tuh kolom yang ini ya, kolom yang ini dengan kolom paling kanan. Jadi kolom yang paling kiri kan yang paling kanan. Tapi sekali lagi memasukkan semuanya tabel korelasi ini itu diperbolehkan di lampiran ya, di lampiran skripsi nantinya. Oke, bagaimana cara membacanya? Cara membacanya kita lihat setiap item tuh sama, ada Pearson correlation, kemudian seek to tail. Ini N ini menunjukkan jumlah responden. Ya. Ini yang difokuskan hanya 2 hal. 2 halnya itu adalah bagian Pearson correlation dan seek to tail. Yang diperhatikan yang warna merah terlebih dahulu ya untuk menentukan valid atau tidaknya. Ingat, hanya yang warna merah yang diutamakan. Namun kalau kamu punya untuk mendapatkan keyakinan lebih, kamu bisa menggunakan R tabel dengan menghitung R hitung. Yang disebut R hitung yang mana? Yang warna biru. Ya. Nih, saya pindahkan ini yang warna merah. Artinya setiap yang kedua ini warna merah. Kemudian yang pertama ini warna biru. Carinya warna merah dulu. Pertama gini, apakah yang warna merah itu atau seek to tail-nya itu kurang dari 0,05. Sekarang tolong 0,03 dengan 0,05 kecil mana? 0,03. 0,03. Lalu dilihat di bagian yang biru, apakah bernilai positif? Maksudnya Positif. bagaimana positif? Kamu lihat di sebelahnya nih. Ini ada tanda minus. Nah, kalau tanda minus artinya dia bernilai negatif. Tapi kalau tidak ada tanda minus, bahkan dia bernilai positif. Jika seek to tail-nya kurang dari 0,05, tadi yang merahnya sudah memenuhi ya. Dilihat lagi di atasnya, apakah minus atau tidak. Ternyata positif. Nah, alias tidak minus. Maka item nomor 1 dinyatakan valid. Item nomor 2. Valid atau tidak? Valid. Valid. Valid, Pak. Nomor 3. Tidak. Drop ya, Pak. Ya, kalau tidak valid ya dinyatakan drop. Nomor yang keempat. Drop juga, Pak. Drop juga. Oke, nah itu begitu. Nah, setelah punya data seperti ini, maka selanjutnya kita akan mencari reliabilitas. Reliabilitas itu hanya dicari pada item-item yang valid saja. Ingat,
item yang valid saja. Yang tidak valid jangan dihitung. Itulah kenapa tadi saya minta Bu Elis untuk memasukkan ulang ya skor yang valid. Oke. Sekarang Bu Elis kembali share screen. Bu Elis, udah bisa share screen? Ada pertanyaan? Tadi ada yang raise hand. Patpan tadi bisa langsung coba ya, bisa langsung coba. Terus yang Anita dan teman-temannya itu silakan boleh memasukkan data yang kalian peroleh sendiri. Oke, kita lihat punya Bu Elis. Total ada berapa Bu Elis yang valid? Ya, 17, Pak. Ada 17. Ini numeric expression-nya sudah 17? Sudah. Oke, sudah. Nah, kalau Bu Elis klik OK, pasti akan bermasalah. Coba deh. Klik, Pak. Iya, klik OK. Nah, tahu nggak kenapa? Nggak tahu. Karakter katanya ilegal karakter. Iya, yang dimaksud illegal karakter ini ada Ibu Elis lihat yang di target variabel. Ini Kan? underscore ya? Iya, kan tidak diperkenankan adanya spasi. Ya ini, Pak. Kecuali Oke, di Pak. beberapa tempat ya. Nanti saya ajarkan yang pakai spasi itu di mana. Gitu. Oke, Nah, Pak. coba sekarang oke. Bisa kan? Iya, bisa. Jadi skor yang validnya itu hanya 17, Pak. 17. Nah, sekarang bagaimana cara menghitung reliability-nya? Pakai Airtable ya, Pak. Yaitu pertama analyze. Gimana, Pak? Analyze. Analyze. Di mana, Pak? Klik mana? Analyze. Analyze. Di atas, Bu. Yang mana? Oh Tuh iya, yang iya. deket Iya, nih, iya. transform. Iya. Terus ini lagi, Pak. Kemana lagi, Pak? Perasaan belum diklik. Ini apa layarnya nge-freeze ya? Ya belum diklik, Bu. Belum ada. Udah kok. Apa nggak nyampe ya ke sini? Ya, Bu Elis, kalau bukan share screen, kita nggak bisa lihat, Bu Elis. Itu Bu Elis share-nya share tampilan SPSS. Salah share screen, Bu Elis. Tutup dulu, Pak. Kan tadi saya bilang share-nya yang paling kanan yang ada gambar ininya. Di aku nggak ada, Pak.
Atau yang gambarnya tampilan ini, tampilan sekarang ini, masa nggak ada? Ini aku screenshot deh. Pak, udah aku screenshot ke nomor Bapak. Kalau kita klik share screen, itu pilihnya yang kiri ya. Nih saya lihat, eh, saya tampilkan punya saya nih. Ini saya numpang pakai pen aja ya. Tadi yang saya screenshot. Nah, ketika Bu Elis itu kan ada tampilan begini Bu Elis nih. Ada screen, Pak. ada whiteboard, ada iPhone, ada kan? Ya, ya. Nah, pilihnya yang screen, Oh, ya, ya. bukan yang SPSS gitu. Oh, ya, ya. Ini Pak. Nah, ini namanya udah saya screen. Sekarang coba lihat yang di data view. Nih. Ini Pak. Oke. Kan ini hasilnya seperti ini. Kemudian klik analyze. Kemudian scale. Ya. Kemudian reliability analysis. Nah, karena yang diuji hanya yang valid saja, maka pindahkan yang nomor-nomor yang valid saja. Bapak izin tapi di blok semua ya Pak. Apa? Tapi ya Oh Pak iya mau Pak, di blok semua reliability-nya. apa satu-satu apa yang validnya aja? Kalau yang tidak valid kenapa harus dihitung atuh? Kan nanti jadi aneh. Coba sekarang kamu Oh iya, kan yang ya. namanya diukur kalau di drop artinya kita buang, kita nggak perlu hitung. Artinya kalau di drop berarti sudah tidak kita pakai. Bapak izin lagi Pak tanya. Lihat skor valid itu di yang tadi skor valid atau yang hasil validitas yang kemarin kita cari? Gimana? Lihat skor valid? Iya kan atau lihat di tabel ini atau dilihat yang validitas yang kemarin kita cari Pak. Oh, di tabel sebelumnya. Oh di tabel sebelumnya ya bukan yang barusan Bu Elis buat yang skor valid itu bukan. Bukan. Ya, skor total. Kalau untuk validitas pakai skor total. Baik Pak, kasih. Fungsi skor valid adalah melihat seberapa apakah ada perubahan gitu. Nantinya akan ada pembeda. Nah, kalau yang ini hanya memasukkan item-item saja, sementara yang skor itu tidak dimasukin. Masuk semua. Oh iya, 248 ya. Nah, modelnya alpha, kemudian klik statistik Bu Elis. Ini?
Yang pada descriptive for, Bu Elis, yang itu diberi centang pada scale if item deleted. Oke. Kemudian Bu Elis klik continue. Lalu klik OK. Nah, hasilnya kan kelihatan nih. Ya, mana yang terpakai? Nanti yang dimasuk ke lampiran tuh kayak ketiga tabel ini. Nanti yang dimasuk ke bab 4 yaitu yang ini. Kelihatan? Yang saya lingkari. Iya, Bapak. Gitu. Nah, kita lihat bahwasanya N-nya sudah berubah, bukan lagi 20, melainkan 17, gitu kan? Kemudian, Iya. berapa sih nilai reliability? Kita ada beberapa kesimpulan. Yang pertama adalah jika alfa, ini di keyboard saya nggak punya ini nih. Saya tulis aja ya. Jika alfa kurang dari 0,6, ini disebutnya reliable. Kemudian atau alfa, ini harusnya alfanya lebih besar dari 0,6, ini lebih besar dari 0,7, itu dianggap ini cukup. Kemudian ini reliable. Kemudian alfa lebih dari 0,8 dianggapnya sangat reliable. Kalau di FKIP, sekarang namanya berubah, FAIPG, susah itu yang kita pakai adalah yang tengah 0,7. Tapi pada dasarnya 0,6 juga itu diperkenankan. Hanya saja nanti kalian tinggal meyakinkan gitu. Jadi memang ada rumusannya, ada sesuai dengan bukunya. Interpretasinya adalah dilihat nilai alfanya berapa di sini. Masuk kategori yang mana? Cukup reliable kah? Reliable atau sangat reliable? Yang mana Bu Elis? Reliable ya Pak? Nilai alfa Coulomb batch-nya berapa? Lihatnya di mana sih Pak? Lihatnya di mana? Dilihatnya di sini. Nih, kelihatan enggak? Oh, iya, Iya, Pak, baru muncul itu. Apanya baru muncul? Itu yang merahnya tadi Bapak nggak muncul. Oh, tadi nggak muncul. Ya, jadi nggak tahu. Oke. Nih, yang saya lingkari di alfa Coulomb batch-nya, lihat berapa nilainya? 890. Ini perhatikan dengan jeli, di depan 8 itu ada koma. 0 berarti ya Pak? Ya, 8,8. jadi itu 0,89. Nah, 0,89 itu masuk kategori yang mana, Bu Elis? Sangat reliable ya Pak? Ya, apa makna dari sangat reliable? Berarti apa namanya? Kuesionernya bisa dipahami oleh anak gitu ya Pak? Apa gimana? Artinya kuesionernya bisa dipakai ke beberapa tempat yang lainnya.
Kalau misalnya kurang dari 0,6, maka dia terhitung kurang reliable, artinya tidak bisa dipakai di tempat yang lain. Gitu. Cenderungannya gimana? Kecenderungannya boleh jadi kasusnya hanya terjadi di sekolah tersebut, atau bahkan separah-parahnya harus memberikan atau membuat angket yang lain gitu. Jadi intinya mah diserahkan kepada peneliti mau pilih yang mana gitu. Kalau misalkan nilainya di bawah 0,5, berarti harus dengan jelas bahwasanya angket tersebut tidak bisa digunakan di tempat yang lain. Itu hanya ada di sekolah tersebut. Nah, makanya yang kita inginkan adalah bahwasanya angket tersebut bisa berterima ke semua orang sehingga penelitian ini bisa berharga untuk semua orang. Nah, itu kan penelitian ya. Makanya terkadang peneliti juga itu mendorong supaya dapat minimal 0,7 sehingga orang lain bisa menirukan bahwasanya angket yang dibuat oleh misalnya Bu Elis ini artinya orang lain boleh pakai dengan siswa yang berbeda gitu. Itu seperti itu. Ya. Nah, dengan begitu jika yang valid sudah tahu, kemudian yang ini sudah tahu, maka kita akan beranjak ke perhitungan analisis statistik deskriptif. Oke. Yang dibutuhkan analisis statistik deskriptif adalah yang pertama adalah nilai X, yaitu sebagai variabel bebas, lalu nilai Y sebagai variabel yang terikat. Nah, nilai variabel yang bebas didapat dari mana? Dari skor valid. Itulah kenapa harus bikin skor valid dulu. Oke. Nah, sekarang data output ini Bu Elis simpan, Bu Elis buka data view yang baru, lembar kerja yang baru. Atau mau bergantian? Gantian aja, Pak. Gantian aja. Oke, siapa yang mau share screen? Bapak mau share screen, cuman tadi ketinggalan info, jadi belum sampai ke Alpha Crown Batch tadi. Kenapa apa kerobatnya? Tadi yang skor total yang keduanya itu belum Novi input, Pak. Oh, skor valid maksudnya? Iya, Pak. Itu semuanya di input apa yang valid aja? Skor total validnya. Yang valid aja. Oh iya. Atau nggak apa-apa, coba aja sekalian. Sambil di share screen aja. Oh iya. Oke, Pak. Saya sambil makan buah-buahnya. Tapi hafalkan yang mana-mananya atau udah punya catatan kan ya, Nob? Item mana saja yang valid? Iya, sudah, Pak. Udah dicatat. Maka lihat data view-nya, Nob. Nah, data view. Pada data view ini, maka kebutuhannya adalah di samping skor total itu nanti akan
ada skor untuk X. Ya, nilai X-nya. Kan yang kita ketahui bahwasanya angket ini kita jadikan sebagai X karena misalnya Nop ini variabelnya apa, Nop? Nama variabelnya apa? Kemarin motivasi belajar, motivasi. Ya, berarti X-nya sebagai motivasi belajar, lalu Y-nya sebagai hasil belajar. Sekarang penghitungannya bagaimana? Klik transform dan compute. Masukkan hanya data yang valid saja. Ya, Sinta Dewi, respondennya 23, menghitung variasi R tabelnya 21, ya. Udah Pak, di oke. Udah, oke. Coba lihat data view-nya. Udah tambah belum? Udah ada Pak. Nah, udah ada. Oke, inilah yang skor valid ini nanti kita akan jadikan sebagai X. Oh, iya. Sekarang buka file baru, no. File baru. Metrik, statistik. New file Pak. Lagi. Balik dari. New file, data, new data. New data. Nih, ini kan Pak. Ini masalah aja. Saya nggak temennya Pak. Ini jam. Ya kan? Belum ngapa-ngapain. Nggak apa-apa Bu. Emang ada mau pulang? Enggak, mau pulang. Enggak pulang ini. Orang bijak. Nah, silakan variabel view. Klik variabel view. Ya, Nopi lupa variabel view. Nah, oke. Kalau untuk perhitungan X dan Y yang harus diperhatikan ada beberapa ya. Yang pertama name. Name ini diisi dengan X dan coba name-nya diisi dengan X. Kemudian labelnya diganti dengan nama variabelnya. Desimalnya diubah jadi 0. Ini diubah juga Pak. Jadi nominal. Oh iya. Ini sesuai itemnya Pak. Ya. Name yang kedua itu Y. Itu desimalnya 0. Labelnya kan hasil belajar yang kita pakai ya. Ya. Di record. Nominal. Dosen suka-suka. Oke, kemudian kita ke data view.
Nah, skor yang di X tadi kamu copy yang dari yang ini, Nop, dari yang skor valid. Kamu blok tuh dari nomor 1. Kemana, weh? Yang skor valid aja. Iya, ini ya. Oh iya, Iya, iya. Semua ya, Pak? ke bawah. Pindahkan ke X. Nah, untuk yang Y-nya kamu masukkan data yang kamu peroleh dari dari buku nilai. Oh iya. Emang nggak boleh. Bapak di copy paste bisa ya dari sini? Emang nomor urutnya, nomor Oh, respondennya tapi berurut? enggak sih. Enggak, Pak. Enggak berurutan. Nah, sesuai dengan nomor responden. Iya, iya. Kamu pede ah? Pede dengan keyakinan. Jemput teman saya. Dia nangkep saya anterin lagi, Kak. Ya Bu, kan nggak apa-apa ya kalau nginep di rumah saya, Bu. Iya. Kebalik malah. Kebalik malah. Lu suruh nginep sini, mampus. Oh, enggak. Dasar orang gelonggong. Dia rumahnya deket sama temen. Ya, sapi gelonggong. Besok jam 8 deh kita kesini. Pas mau buat skor valid, item yang di jumlahnya itu yang valid saja atau semua? Ya, yang valid aja tuh, Neng. Namanya skor valid. Iya. Yang mau pulang siapa? Atau kita mau mengerjakan? Apa Pak? Orang mau menyelesaikan? Wah, masih besok, Pak. Ada sebenarnya pengen berbakat. Pulang.
Pak, ini udah diisi semua. Kalau udah diisi semua, kita yang pertama adalah ada 2 analisis ya. Yang pertama analisis statistik deskriptif, kemudian yang kedua adalah analisis statistik inferensial. Kita mulai dari statistik deskriptif dulu. Caranya bagaimana? Yaitu yang pertama klik analyze, deskriptif statistik, lalu klik frequencies. Ya, itu keduanya dimasukkan ke kanan. Lalu kemudian kamu klik statistik. Nah, lihat di bagian kanan itu ada central tendency. Nah, central tendency itu artinya pemusatan data ya. Pemusatan data artinya kalau di buku statistik itu kita punya ada pemusatan dan penyebaran data. Pemusatan data ada antara lain mean, yaitu rata-rata, median nilai tengah, mode atau modus, lalu sum itu jumlahnya. Itu diklik semuanya. Kemudian yang bagian dispersion, kamu klik standard deviation, kamu klik minimum, maksimum, kemudian range, skewness, di sebelah kanan skewness, sama kurtosis. Kemudian continue. Nah, kemudian pada bagian berikutnya yaitu yang chart. Pilih yang histogram. Kemudian klik show normal curve. Lalu klik continue. Dan oke. Nah, inilah yang nanti bisa dipakai di bagian, bisa masuk di bab 4-nya. Ini tabel statistik yang kamu bisa masukin. Kalau kamu kan pakainya bahasa Indonesia ya, ini sementara kan pakai bahasa Inggris nih. Jadi kamu sebaiknya menggunakan keseragaman, yaitu pakailah istilah-istilah yang bahasa Indonesia. Gitu. Kecuali kalau misalkan kan kalau min kan rata-rata, median tuh memang median, mode itu modus. Ini deviation jadi standar deviasi. Kemudian skewness, bentar, itu ada derajat ada derajat nyamannya apa ya? Bahasa Indonesianya. Intinya mah kedua antara skewness dengan kurtosis itu nanti akan membentuk apakah diagram itu meruncing atau tidak atau melandai gitu. Kamu lihat di bagian bawahnya. Di scroll up. Oke, dilihat inilah hasilnya. Ya. Ini untuk mengetahui pada dasarnya ini bisa dijadikan tambahan untuk mengetahui apakah data ini tampak normal atau tidak. Yang pasti kalau bentuknya seperti lonceng, dia itu normal. Kalau ini kan tidak ya, dia melandai gitu. Dia tidak berbentuk. Ini agak sedikit perbedaan nih di sini. Ya.
Ini diduga nih, ingat ini masih dugaan, diduga tidak normal. Karena Ya, ya, harus diukur lagi gitu pakai statistiknya untuk mencari normalitasnya gitu. Dan yang bawahnya hasil belajar. Nah, ini hampir sama ya ternyata. Jadi dia membentuknya bagian di sini dengan yang sebelah kanannya itu beda. Oke. Ini dugaannya. Kalau yang normal gimana Pak itunya apa? Lonceng itu seperti apa gitu gambarnya? Serius belum pernah lihat lonceng itu? Maksudnya kalau di data statistik gitu Pak. Kalau di data Apa statistik, dia bentuknya antara ke kanan ke kiri itu sama. Oh iya. Jadi bentuk gambarnya itu, ini saya nggak tahu nih bisa langsung nggak ya, karena saya pakai mouse itu. Ya kan nggak bagus nih. Ininya jadi sama gitu. Itu seperti itu. Jadi nggak ada yang ke atas satu sisinya gitu ya? Dua-duanya sama. Ya intinya mah kita akan, tapi gini, ini kan hanya gambar dugaan ya, hanya gambar dugaan. Kita akan melihat lebih lanjut lagi gitu. Apakah secara data itu normal atau tidak? Oke? Oke Pak. Sudah di jam 8 ternyata. Ada pertanyaan sejauh ini? Bapak kalau misalnya ini seperti ini, tadi kan Novi belum uji reliabilitasnya ya. Nah, antara uji reliabilitas sama analisis deskriptif ini saling berkaitan nggak sih Pak? Maksudnya kalau di reliabilitas itu kita udah reliable, tapi di deskriptifnya seperti ini tidak normal gitu. Kita harus ulang lagi atau gimana? Begini, yang penentu adalah validitasnya. Lalu mengukur apakah hasil dari yang kamu kerjakan itu bisa diakui oleh tempat lain atau tidak. Itu seperti itu. Cuma memang ada beberapa anggapan sih, ada yang mau masukin semua gitu. Ya kita nggak bisa. Adapun yang kita bisa lakukan adalah dengan berasumsi ya, gitu. Kalau di statistik itu bahasanya lebih menggunakan bahasa data, yaitu yang disebut asumsi itu nanti orang-orang kualitatif yang banyak pergunakan. Kalau di statistik hipotesis. Jadi hipotesisnya oke, ini bagaimana kalau data ini diikutsertakan semua? Bagaimana data ini kalau yang diikutkan valid semua? Cuma persoalannya adalah ketika kita mencoba mengikutsertakan yang tidak valid, otomatis nanti hasilnya akan semakin berbeda dengan yang dijadikan sebagai hak gitu. Nah, setiap instrumen itu diukur mana yang sah, mana yang tidak sah. Yang sah yang kita pakai. Gitu. Kalau yang tidak sah, maka kita tinggalkan saja, kita buang saja. Nah, lalu reliable itu untuk mengukur juga apakah angket kamu ini memang andal, kan kalau sah lalu bisa dinikmati semua orang, itu kan artinya berterima oleh semua orang. Kalau tidak reliable atau kurang reliable, otomatis apa yang kamu kerjakan tidak berterima. Kan itu aja. Artinya
di variabel di salah satu variabel kamu, misalnya yang satu dinyatakan tidak reliable, otomatis variabel tersebut bermasalah. Gitu. Tidak bisa dilanjutkan. Kayak gini nanti kan apakah datanya normal, segala macam. Nanti kan kita lanjutkan dengan melihat uji prasyarat. Uji prasyarat yaitu bagian dari analisis inferensial. Nah, dari analisis inferensial itu nanti akan tampak keputusan-keputusan. Apakah bisa dilakukan uji coba hipotesis atau tidak. Jadi, tahapannya validitas, reliabilitas, kemudian analisis deskriptif statistik, lalu analisis inferensial. Untuk selanjutnya menyimpulkan berupa hasil dari uji hipotesis. Nah, ketika sudah keluar uji hipotesis, itulah jawaban dari penelitian kalian. Itu seperti itu. Oke, ada pertanyaan lagi? Bapak nanti recordannya di-share ya, Pak? Ya. Soalnya tadi pas bagian frekuensinya belum paham, Pak. Tadi soalnya agak tersendat-sendat. Oke. Oke, kalau gitu Ya. di sini juga mulai gerimis. Udah dari tadi sebenarnya. Ya, mohon maaf saya harus akhiri. Saya masih melanjutkan dengan kegiatan yang lainnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak.